Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kejadian apapun yang menimpa, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, ujungnya sama, membuat Allah ridho kepada kita. Hidup ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan kita. Sebagian besar hidup kita tidak cocok, bahkan ada yang sebaliknya dari yang kita inginkan. Tetapi bukan masalah cocok tidak cocok. Yang terpenting bagi kita adalah kita mendapatkan apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia yang menciptakan kita, Dia yang tahu persis keperluan kita yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih menyayangi kita dibanding siapapun juga. Dibanding siapapun juga, Allah lah yang maha sayang. Siang malam kita diurus, dicukupi makanan, minuman, nafas, didetakkan jantung, kita letih diberi istirahat. Selama istirahat tidak ada sekejap pun Allah tidak mengurus diri kita. Allah tahu kita sering sekali lupa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah sekejap pun lupa kepada kita. Semuanya diurus. Allah menyaksikan pemberiannya jarang disyukuri, tapi Allah tetap memberi. Allah juga menyaksikan bagaimana karunia-Nya kita gunakan untuk berbuat maksiat kepadanya. Allah tutup-tutupi aib, dosa, maksiat, kekurangan kita, dan Allah bimbing supaya kita bisa tahu bagaimana bisa tobat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Dikala sebagian besar manusia tidak beriman, tidak mengenal Allah, kita ditakdirkan bisa kenal Allah. Dikala sebagian besar manusia tidak bisa bersyahadat, Allah menolong kita bisa syahadat. Banyak umat Islam yang belum bisa sholat, alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa sholat. Banyak yang sholat tapi jarang menuntut ilmu, alhamdulillah Allah takdirkan kita dekat dengan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Hadirin, kalau kita fokus dengan karunia Allah yang melimpah siang dan malam, tidak ada sekejap pun kita luput dari pemberiannya dalam beragam bentuk lahir batin, yang besar dan yang halus. Maka bagaimana mungkin kita akan berburuk sangka kepada Allah yang maha baik, yang nyata kebaikannya siang dan malam berpuluh tahun. Masya Allah, Masya Allah. Inilah masalah kita, hadirin. Kita lebih fokus kepada keinginan daripada mensyukuri apa yang Allah sudah berikan. Kita fokus dengan hal-hal yang belum ada, tapi kita lupakan karunia Allah yang sudah ada. Kita sibuk dengan harapan, tapi kita sering lupa apa yang sudah Allah berikan. Sehingga kita kecewa jikalau keinginan kita belum terwujud atau tidak terwujud.
lupa kepada kebaikan Allah yang sudah begitu panjang sepanjang hidup kita. Makanya orang-orang yang tidak bisa menafakuri karunia Allah, dia jarang bersyukur dan jarang berharap dari Allah. Itulah masalah kita. Bagian di antara masalah kita adalah kita jarang mengingat-ingat kebaikan, kemahabaikan Allah kepada kita. Kalau kita udah ingat kebaikan Allah, aduh bisanya cuma nangis. Lihat orang-orang yang belum beriman, aduh kita, ya Allah terima kasih Engkau beri saya iman. Lihat orang-orang yang berbuat maksiat, bergelimang dosa, terima kasih ya Allah Engkau lindungi saya. Lihat yang kena narkoba, lihat yang berbuat jahat, alhamdulillah Engkau tolong saya tidak melakukan keburukan yang sama. Ingat dosa aib yang Allah tahu, tapi orang-orang tidak tahu. Ketika orang datang menyalami kita, ya Allah, padahal Engkau tahu siapa diri ini. Engkau tahu belumuran dosa, aib, maksiat, tapi orang-orang tidak ada yang tahu, karena Engkau yang menutupi. Masya Allah. Lihat air, ya Allah Engkau mudahkan air bening untuk bersih-bersih diri. Engkau mudahkan air bening untuk minum. Lihat tempat berteduh, ya Allah Engkau berikan tempat berteduh. Lihat lemari pakaian, ingat yang tidak punya pakaian. Lihat sepatu, ingat saudara kita yang tidak punya alas kaki. Ya Allah, nikmat mana lagi yang akan didustakan? Nah, syukur inilah sebetulnya yang lebih mendatangkan karunia dibanding keinginan. Allah tidak menjamin tambahan karunia dari banyak keinginan. Allah menjamin tambahan karunia dari banyak bersyukur. Jadi kalau ingin hidup ini selalu ditambah karunia, maka itulah syukur. Orang yang hidupnya bersyukur, air matanya banyak mengalir, Masya Allah. Dan tim menyaksikan Asy-Syakur, asma Allah itu Asy-Syakur. Allah maha mensyukuri kebaikan hambanya yang sedikit saja, seperti air hujan menetes, pohon bisa besar, rindang, berbuah. Itulah salah satu pemahaman bagaimana hal yang kecil Allah balas dengan sempurna. Seperti gajah makanannya kecil rumput, atau kudanil makanannya ganggang saja, tapi menjadi besar sekali tubuhnya karena Allah membesarkan. Nah, sama amal-amal kita juga. Sudah diberikan hidayah, diberikan taufik beramal, aduh, makanya hati-hati yang banyak keinginan. Gara-gara keinginan dia menghilangkan karunia yang sudah ada. Ini petaka. Kita itu menderita bukan karena kekurangan karunia, kita itu menderita karena kurang bersyukur. Padahal tambahan karunia sudah disiapkan oleh Allah dari berbagai sisi, baik yang kita pahami ataupun yang belum kita pahami. Allah udah siapkan. Selain karunia yang sudah ada, Allah siapkan beragam karunia di sekitar kita yang kita mungkin tidak tahu keperluannya, tapi Allah tahu. Dan kuncinya adalah la in syakartum la azidannakum. Makanya maaf kalau ada orang menderita, itu teh pasti kurang syukur. Karena kalau bisa syukur pasti tidak menderita. Dan selain tidak menderita, ditambah lagi karunia-Nya oleh Allah. Syukur itu adalah hati yakin bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu itu dari Allah. Tidak ada yang memberi, menahan, mengambil semua karunia bentuk apapun kecuali hanya Allah.
selain Allah itu la haula wala quwata illa billah. Syukur itu lisannya afdhalud doa alhamdulillah, selalu muji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan alhamdulillah, karena pasti baik. Alhamdulillah. Punya uang alhamdulillah, tidak punya uang alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Kan masih punya iman. Berjerawat alhamdulillah, karena jerawatnya tidak ada yang sebesar kepala. Sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah, dipuji alhamdulillah, dicaci alhamdulillah. Cacian orang kepada kita lebih sederhana jauh dibanding dengan kehinaan kita yang sesungguhnya. Pokoknya mah alhamdulillah ala kulli hal. Yang ketiga, askarukum lillah askarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih. Ayo pikirkan kebaikan orang, jasa orang ke kita yang jadi jalan karunia Allah kepada kita. Terima kasih dengan tulus, doakan yang banyak, balas dengan beragam kebaikan, itu balik ke kita. Yang keempat, syukur itu manfaatkan nikmat yang ada sesuai dengan keinginan pemberinya, itu syukur. Ibu diberikan handphone oleh suami, kemudian handphone ini dicuci di dalam bak. Mana ada suami yang mau membelikan handphone lagi? Tapi digunakan untuk baca Quran, digunakan untuk kebaikan. Ini handphone jadul diganti dengan handphone yang lebih bagus. Sama, diberi kening oleh Allah, kita pakai banyak sujud, tambah tenang. Diberi bibir, lisan, dipakai banyak menyebut nama Allah, tambah barokah. Diberi harta, dipakai di jalan Allah, tambah melimpah. Pokoknya gunakan apa yang Allah berikan sesuai dengan keinginan pemberinya, itu syukur. Dan tampakkan nikmat itu supaya orang makin berharap dari Allah. Bukan menampakkan karunia supaya orang memuji kita, tapi tampakkan karunia supaya orang memuji Allah, sehingga orang berharap kepada Allah. Itu diantaranya cara-cara bersyukur. Mudah-mudahan manfaat. Ayo tenggelamkan diri dalam senang mengingat karunia Allah. Insya Allah hidup akan berubah jauh lebih bahagia dan ditambah lagi karunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi Dek, menjalani hidup ini ya, tanggal 29 Januari besok lusa umur 54 tahun. Pikir-pikir gitu ya, tafakur. Ini hidup dasar bukan nggak sesuai dengan keinginan saya, tapi lebih bagus. Ini mah kita-kita aja ya. Saya tafakuri waktu zaman SD, SMP, SMA, kuliah. Kuliahnya juga elektro, ekonomi. Lagi sempat sekolah teknik industri yang gak nyambung coba ya. Dengan pesantren baru start belajar agama intensif tuh umur 23-24. Telat, sangat terlambat dibanding adik-adik ini ya, kecuali dibanding ya apa-apa senasib. Terus kenapa bisa jadi ada pesantren gini ya? Terus
sana pesantren, situ pesantren. DPU sekarang sudah 16 cabang Darut Tauhid itu, Dompet Peduli Umat. Tahun ini kita ingin menyalurkan dana sejumlah 72 miliar rupiah. Tahun kemarin 2015 52 miliar. Kaya ya kan? Kita bisa menyalurkan dana 52 miliar. Perputaran uang di Darut Tauhid ini tahun kemarin 235 miliar, 1/4 triliun. Pikir-pikir dari mana ini? Ngegaji, belum ngasih makan parentul gini ya, yang kurang jelas santri ini ya. Udah belajarnya nggak jelas, makannya yang jelas tuh akhirnya habis lagi berton-ton beras ini. Aneh gitu kadang saya lihat. Ada yang ngatur semua ini ya. Dulu AA, zaman AA game selebritis dulu ya. Zaman wah lagi heboh di mana-mana di TV apa ada. Saya nggak sempet ngurus pesantren ini. Sibuk acara TV kan hampir tiap TV kontrak. Sana sini tamu 2000 sehari itu sampai jebeng ya nggak, dipotret. Orang dulu ada tahu antri kalau mau dipotret antri Pak sini. Pada pingsan di jalan tuh bergelimpangan ya. Karena lama berdirinya, aduh luar biasa. Nauzubillah, ya astagfirullah. Untung Allah nyelamatin, dan selamatnya itu justru lewat dihina, dicaci, dimaki. Dulu perusahaan AA besar banyak, tapi nggak sehat karena ngedagangin AA semuanya. Nah giliran AA dihina, dicaci, bertumbangan perusahaan itu. Sekarang sehat perusahaan itu. Aneh, dipikirin nggak beres, tapi dizikirin malah beres. Dulu mana ada santri ini, enggak, dulu ada yang 8 tahun di sini juga nggak bisa Fatihah ya. Sekarang segala usia Pak, dari penitipan bayi sampai jangan penitipan kakek atau enggak enak Pak. Dari penitipan bayi sampai masa keemasan. Ini para penghafal Quran. Jadi pikir, lihat Eko Pesantren. Mungkin sekarang satu-satunya nih ya pesantren di Indonesia, mungkin di dunia, yang punya detasemen santri berkuda. Kuda kita banyak hanya dalam beberapa bulan Pak. Saya bulan Maret ketemu dengan kuda, perjumpaan pertama, lalu yaitu lagu The First Time tuh ya, The First Time. Ketika the first time I see your face, kuda hadirin aja. Ingat kuda, April beli kuda 1, 2 dari Garut. Sekarang sudah booming di mana-mana ya. Kemarin naat ceramah, sekarang di medsos katanya, medsos itu media sosial, lagi topik trendingnya berkuda. Masa? Dilihat ternyata di piknya berkuda. Kalau Allah mau gitu ya, ada pesantren, ada stable, ada itu sekarang. Bukan hanya kavaleri yang punya. Sekarang adik-adik tahu santri berkuda untuk sampai bulan Februari yang belum ada ini sudah bookingan yang mau datang berdatangan dari mana-mana, Jakarta, bahkan dari Belgia mau berkuda di sini, nggak jelas pisannya nggak. Kalau Allah mau beres, tiba-tiba datang Don, santri zaman dulu yang berkuda, ada beres. Ini manajemen rumit, tiba-tiba datang Pak Ruli Asana, presiden direktur perusahaan Jerman di Indonesia yang ahli sistem gitu. Gaji pokoknya aja yang gitu aja 150 juta. Kalau kita sama nggak gerem juga tetapnya 1,5 juta ya. Gabung sini mau tuh dibereskan sekarang sistem, perusahaan-perusahaan jadi enak, Masya Allah. Yang mau umroh nggak ada promosi, saudara tahu
biaya promosi itu minimal 20% sampai 30%. Itu normalnya perusahaan. MQ Travel kita ini 0,03% promosinya, ya enggak? Tapi diganti dengan sedekah. Sedekah bisa sampai 1/4 dari keuntungan, misalkan sedekahkan. Antri yang mau umroh tuh, haji, gak usah banyak promosi. Enak ya kalau mau diatur Allah. Mau tahu rahasianya? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Terlalu keras juga nggak mau. Mau tahu rahasianya? Yaitu husnuzon kepada Allah, berbaik sangka, karena ana indazonni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nih santri baru, saudara tahu berapa yang diwisuda setiap tahun di Darut Tauhid? Programnya 9.500 Pak. Ini pesantren paling sering ngewisuda ya. Tidak ada di dunia selain di sini. Bahkan ada yang nakal-nakal dikit kita wisuda aja ya. Info santri baru, pendidikan masa keemasan. Acungkan tangan para ayah. Waduh, acungnya begini Pak. Coba nih, sebentar Pak, turun sebentar. Santri, acungkan tangan. Oh gitu Pak ya, terima kasih. Kalau segini kecil telunjuknya, gini gede. Ulangi, para santri senior, acungkan tangan. Masa keemasan 1.000, 2.000, 3.000, ya 8.000. Terima kasih. Kok ibu ngacung sendiri itu ya? Maksud saya lelaki ya, nggak apa-apa. Bunda, mana bunda? Masa keemasan. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini angkatan keberapa Pak? 20 sesudah sebelumnya. Dulu program namanya bukan masa keemasan dulu, PM2K ya. Itu sudah berapa puluh. Alhamdulillah. Lalu APW, akhlak plus wirausaha, acungkan tangan. Wah ini yang bekerja lama nih. Berapa bulan ini deh programnya? 100 hari. Alhamdulillah. Ada bosan nih lihat. Awas ya adik-adik, kalau pas bagian wirausaha jangan suka ngejar-ngejar AA. Ini yang membangkrutkan kelompok ini nih ya. Nanti mereka kalau udah bagian jualan pasti nyari-nyari saya Pak. Hai kaki itu lain mereh naon. Masa tiap ketemu santri bawa donat saya harus beli? Ada santri 46 begini, saya jadi raja donat. Namanya Radon. Daurah Kolbiah, acungkan tangan, program sebulan. Alhamdulillah, terima kasih deh. Ya begitu, 26 tambah ya, ini santri baru. Nanti setiap sanlat itu Pak, sekarang bisa 3.000 tuh. Masya Allah. Ada yang mengatakan, wah ini enak. Enak-enak apa? Ini tanggung jawab. Harus dipertanggungjawabkan. Sama di Jakarta ada pesantren, apalagi itu lebih jauh Pak, ke kampung. Kadang aduh kalau harus jalan malam gitu, naik motor sepi. Apalagi kemarin lagi nyetir, ada rumah kosong gelap gitu. Saya malam-malam nyetir, tiba-tiba kipas kaca jalan sendiri Pak. Alah, pas lagi ngebut nih, jalan sendiri. Pas saya lihat kaca spion, ternyata di belakang nggak ada apa-apa. Rupanya karena belok kerusuh, jadi kesentuh, jadi waduh, kenapa nih, siapa yang ngegerakin? Masa tahu oleh jin ya? Ya sudahlah, sok aja jin kalau mau ikut. Maaf ya ayah. Sok. Saya ingat kalau di kamar mandi ada yang kecuplak ya, terus gosek WC aja sekalian. Kalau dibanting aja sikatnya oleh jin.
hadirin sekalian, jadi apa goalnya dari pesantren kita ini? Ingat baik-baik, goal utamanya adalah akhlakul karimah. Seperti yang disabdakan Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu datang dari mana? Akhlak datang dari hati yang bagaimana? Qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih itu yang bagaimana? Hati yang paling tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah. Itu pasti akan akhlak. Jadi akhlak itu adalah buah dari hati yang bersih. Bagaimana supaya hatinya selalu bersih atau supaya menjadi bersih? Kata kuncinya sederhana, zikrullah ta'ala. Makin banyak zikirnya, zikir yang komplit, zikir yang 4 ya, lisan, akal pikiran, arkan tubuh dan kolbu. Kalau tubuh ini selalu banyak zikir, ini nyebut Allah, ininya ingat kepada penciptaan Allah, tubuhnya patuh ke Allah, hatinya yakin ke Allah, itu ngebersih sendiri tuh hati itu, dan akhlak itu akan keluar sendiri. Jadi akhlak ini buah dari tauhid. Makanya nanti di Darut Tauhid akan dirubah juga, ini sedang dibahas seperti penghafal Quran. Saya sebetulnya senang-senang cemas ya dengan program tahfiz ini, karena kalau orang udah hafiz Quran, persepsi orang tuh udah beda. Wah, ini hafiz, ini hafizoh. Padahal hafal itu tidak identik dengan mengamalkan, benar? Nah, sedang dibahas ini dengan bagaimana ke depan bahwa di Darut Tauhid ini sekolah-sekolah tuh harus hafiz, tapi diawali dulu dengan iman. Yakin dulu ke Allah, ada pelajaran yakin, iman, dasar-dasar sampai ke Allah tuh percaya ini Allah lagi ngedengar kita, ini Allah lagi ngeliatin kita, ini Allah sami'an, qariban, basyiran, wa huwa ma'akum, maha mendengar, maha dekat, maha melihat, dan dia bersamamu. Nanti dari iman ini dikasih Quran, ini jadi kayak tanah subur. Cepat Quran itu membuat iman itu jadi subur, berbuah akhlak. Tapi kalau tidak dikasih iman dulu, langsung ngapalin Quran, bisa ujub, bisa takabur, bisa ria, dengki, jadi nggak berbuah ke akhlak. Nah, karena lahan suburnya belum dibuat. Maka adik-adik nanti juga ini sekolah-sekolah kita akan kita robah untuk lebih memperbanyak yakin ke Allah plus Quran. Nah, insya Allah selebihnya. Masih ingat kemarin SD berapa tahun? 6. Kalau lulusan SD apa kerjanya? Jawab. Direktur utama? Susah ya. Susah benar, 6 tahun. SMP 3 tahun. Jadi 9 tahun. Jadi apa lulusannya? Klinik chef. Tidak merendahkan ini ya, tetapi memang agak susah untuk mendapatkan sesuatu. SMA 12 tahun nih belajar. Susah, tetap lulusan SMA, front office dan sebagainya, benar? Sarjana muda tambah 3 tahun 9, jadi berapa jumlah jamnya? 12, 15 tahun. Ah, baru tah rada-rada sejutaan. Coba kalau ngapalin Quran, hadirin, hafal Quran, ada enggak yang dikasih kerjaan? Misalkan saya tidak niat merendahkan ya, pasti pekerjaannya baik, benar? 3 tahun hafal Quran, tambah 3 tahun hafal hadis. Saya lihat Gaza tuh, anak, maaf ini ya cerita anak, ya kan SMA, udah ceramah sana sini, benar? Dalil. Di balik semua keterbatasan dan kekurangannya dihormati, padahal masih SMA, belum tamat. Sebabnya apa? Syariatnya hafal Quran. Jadi ingin nanti teman-teman ini, adik-adik ini lebih prioritas lagi untuk menghafal Quran dengan tulus ya, bukan untuk dihormati orang. Saya percaya nih, kalau jangan tercepat-cepat nih sekolah tuh kecepetan, mending nanti
kan kita akan ada SMA Akhwat. Sekarang masih ada di dalam gambar ya, perencanaan. Tapi nanti SMP tamat, blok dulu setahun, ngapalin Quran baru masuk SMA. Nanti bagusnya SMP SMA tuh satu paket, 12 tahun berapa? 6 tahun wajib duduk hafal Quranan, udah gitu beasiswa ke sananya kuliah. Kan enak nanti yang jadi tentara kepada Panglima Kodam Mayor Jenderal Haji Abdullah Al-Hafiz. Bagus. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Hafiz ya. Dan semua menteri minimal 30 juz. Ada yang lebih gitu nanti. Dan Presiden Indonesia akan datang nanti hafal Quran. Waduh, sepertinya barokah bangsa ini ya. Saya tidak tahu saya masih hidup atau tidak, tapi kita bangun ini sekarang. Sebab kalau kita hanya jengkel dengan negeri ini, nggak selesai masalahnya. Apalagi sekarang ada Gavatar apa namanya, kan? Ya, ada hilang nih adik-adik. Ada organisasi Gavatar ya. Apa? Gerakan Fajar Nusantara. Pada hilang tuh orang-orang karena mereka berkumpul, nggak sholat dan sebagainya. Kita mah nggak usah ngarang lah, ada Rasul bener. Rasul senyum, kita senyum. Rasul sholat, kita sholat. Rasul baik, kita berusaha baik. Udah lah gitu ya. Setuju? Kalau Gavatar itu kan siapa mah nabinya? Kan? Anwar Musadek kan di penjara, masa nabi di penjara? Kan sudah mengakui kesesatannya. Baik, ada pertanyaan, kita ngobrol yuk, silakan. Ada pertanyaan? Ini hari-hari ngobrol kita ini, hari tukar pikiran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika dalam suatu organisasi anggotanya itu ingin menegaskan peraturan yang sudah longgar, sedangkan atasannya itu tidak tegas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, pemimpin, dengerin. Pemimpin itu syarat utamanya diantaranya adalah pemberani. Karena pemimpin dengan yang dipimpin itu bedanya keberanian. Pemimpin itu akan mengambil keputusan. Beda dengan staf mengikuti keputusan pemimpin. Itulah sebabnya Rasulullah itu seorang pemberani. Dan tidak ada pemimpin penakut tuh gak bisa memimpin. Pemimpin itu harus pemberani. Cuman beraninya ini bukan konyol. Kalau orang pemberani asli itu pasti pakai perhitungan. Seperti naik ke sini, dia berani jalan di atas itu. Itu konyol ya. Pertama tidak ada yang nyuruh. Yang kedua mau ngapain jalan di sana? Gak ada manfaat sama sekali. Pemberani itu adalah orang yang berperhitungan, ngambil resiko. Berani apa? Berani bercita-cita. Itu perlu keberanian. Ada yang tidak berani bercita-cita. Berani apalagi? Berani memulai. Ada yang bercita-cita aja nggak. Ayo kita ke umroh. Di mana artosna? Abdi majalmi Ali. Saya itu orang kecil, sepatu aja nomor 32. Siapa yang nanya ukuran sepatu ya? Berani memulai. Ada yang gak berani memulai itu Pak. Takut aja. Berani apa lagi? Berani untuk jatuh ya. Kita lihat pada waktu belajar jalan, waktu kecil, berapa kali kita jatuh? Enggak jalan tanpa jatuh.
Waktu bayi kita ngerondang jatuh, bom jadi jatuh, lalu mikir tafakur gitu. Saya sih nggak bakat jalan. Hari ini aja udah 5 kali jatuh, malu sama nenek. Udah saya putuskan mau ngerondang seumur hidup. Enggak tuh. Kita di sini benyok, sini benyut ya. Ini keluar darah. Itu cost of, itu biayanya. Jadi kita dihina, dicaci, jatuh, bangun, gagal, gak ada masalah. Jalanin aja terus. Nah, orang banyak yang tidak berani. Apa saudara pikir ngebangun pesantren begini gampang? Enggak, saya udah ditinggalkan orang berkali-kali. Dulu pernah tinggal sendirian juga di sini. Gak apa-apa, ada Allah, benar? Jalan tuh terus. Nah, pemberani juga harus ngambil keputusan. Tapi apa bedanya marah dengan tegas? Kalau marah itu orientasinya nafsu, ujungnya zolim. Nah, pemimpin itu tegas. Kalau tegas itu 2 syaratnya. 1, fakta. 2, aturan. Ini yang penting tuh. Jadi kayak cerita ibu-ibu yang mecahin piring, udah pernah dengar? Prank, piring pecah. Kalau pemarah gini, bibi, aneh, kenapa jadi gitu-gituan? Hancur rumah tangga ini, hancur. Gak mungkin ya dari piring rumah tangga hancur. Di mana sih mata kamu, bibi? Malah nanya lagi mata. Bibi lebih cerdas. Ini bu, ibu juga tahu monyong. Nah, pas nyebut monyong, pasti si ibu yang monyong, ya kan? Karena nggak mungkin monyong, nggak bisa deh. Kamu tuh bibi dasar orang kampung, kata si bibi. Loh kan di kampung kita sebelahan. Diam kamu. Karena orang marah itu nggak bisa. Pemimpin pemarah tuh nggak akan bisa mimpin. Karena pasti zolim. Karena marah itu kan kepuasannya adalah menyakiti. Makanya pemimpin tuh tegas. Kalau tegas tuh prank, piring pecah. Selalu orientasinya fakta. Maaf bi, suara apa? Maaf, piring pecah lagi. Oh iya, piring keberapa bi? Piring terakhir bu. Gimana ceritanya? Saya lagi emosi barusan lihat kucing, saya lempar aja pakai piring bu. Oh gitu ya bi, duduk bi. Bibi ingat perjanjian kerja di rumah ini? Ingat bu, gimana? Kalau piring, gelas, pecah 5 lusin, berarti saya harus udah pindah dari rumah ini kerjanya. Udah 5 lusin? Udah bu. Berarti sekarang hari terakhir bibi kerja di rumah saya ya. Maaf ya bi, itu kesepakatan kita. Ya bu, saya ngerti. Ini sedikit uang pesangon kalau belum dapat kerjaan, mudah-mudahan manfaat. Bi, makasih ya. Selama seminggu bibi kerja di rumah saya. Banyak sekali kesan yang mendalam. Saya doakan semoga bibi punya tempat kerja yang lebih baik dari rumah ini, yang piringnya terbuat dari baja. Nah itu emosi hadirin. Gak usah nyebut baja ya. Keputusan jalan. Nah gitu deh. Mana yang nanya tadi? Ya deh, harus jalan. Saya juga di sini. Kemarin harus merumahkan orang yang berbuat udah banyak, udah 15 tahun. Tapi saya dapat faktanya. Saya lihat dulu, coba di print pelanggarannya apa. Ajak duduk. Ini saya dapat laporan begini. Bagaimana, benar atau tidak? Benar. Sudah tahu aturannya kalau melakukan pelanggaran ini? Coba baca aturan. Ya. Saya menghargai kejujuran, tetapi keputusannya harus dijalankan. Terima. Dan kembalikan yang tidak sanggup dikembalikan, beritahu berapa, kita cari solusinya. Tetap harus diputuskan. Kasihan itu bagus, tapi tidak boleh mengalahkan keadilan. Tegas dan santun. Dan pemimpin harus berani begitu.
Siapa dari mana ini? Nama saya Robi Saputra. Kebetulan saya ada rapat di hotel. Saya salah satu karyawan BUMN. Alhamdulillah. Silakan. Pertanyaan saya terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat tepat waktu pada saat kita melaksanakan atau dalam pekerjaan. Ada anjuran salah satu direktur kami bahwa untuk pelaksanaan sholat tepat waktu pada saat kita bekerja itu kita dihadapkan pada pilihan, khususnya pada saat mungkin kita melaksanakan rapat yang tidak bisa kita tinggalkan. Sering khususnya saya menghadapi hal itu pada saat waktu sholat asar. Jadi rapat yang tidak bisa ditinggalkan atau pada saat saya juga memimpin rapat tersebut, nah ini kadang untuk sholat asar tepat waktu itu beberapa kali saya tinggalkan. Nah, mohon arahan dari AA kira-kira apa yang bisa saya. Kalau baik, terima kasih. Kalau dalam rapat itu ada yang mau ke toilet gimana? Boleh? Boleh? Ke toilet 5 menit boleh kan? 3 menit ke toilet 4 menit boleh kan? Boleh? Enggak aja kalau ke toilet boleh, masa sholat enggak ya? Halo? Kalau pimpinan rapat mau ke toilet bagaimana? Berhenti rapatnya? Boleh? Nah, sudah gitu atau ya. Halo? Ya. Seperti saya barusan. Kan nggak kacau Indonesia. Baik-baik saja. Saudara tetap diam. Karena ke toilet itu tidak bisa diwakilkan ya. Coba Pak Nur tolong wakili ya nggak? Saya sedang tabligh akbar saja. Memang harus pakai SOP ya. Kalau mau jadi pilot, mau nerbangin pesawat, yang pesawat kecil, itu harus ke toilet dulu. Saya pernah waktu belajar terbang dulu, terbang ke Cirebon, nggak pakai SOP ke toilet dulu. Wah, di atas tuh udah kacau aja lihat pemandangan teh. Mau mendarat sembarangan nggak boleh, toiletnya nggak ada, sembarangan dari atas disangka hujan apa nanti nggak. Nah itu pelajaran yang kedua, mau tabligh. Kalau mau tabligh, dan kemarin suatu saat ya begitulah kejadiannya, dan baik-baik aja. Ya mah suruh zikir aja. Kalau ke toilet boleh, kenapa sholat enggak? Ya kita udah berwudu caranya Pak. Jadi usahakan tiap keluar dari toilet wudu lagi, ya mungkin kan. Ya. Jadi Bapak kalau mau rapat udah punya wudu. Break 5 menit, dan jajarin 3 orang, 4 orang, 5 orang, sholat beres Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Silakan. Nama saya Anissa Cakrawati dari SMKDT. Ingin bertanya bagaimana cara kita menahan amarah. Terima kasih. Ditahan, ya ditahan aja ya. Seperti nahan napas ya. Atau seperti nahan kentut lah ya Pak. Oh, saya ini dulu mantan pemarah. Dulu santri angkatan-angkatan dulu mah habis Pak. Kalau udah jengkel tuh ya tengkurapkan, injak perut, kata cerita pada jengkel. Di sana tuh dulu drum tuh di depan masjid tuh Pak. Ya, masuk. Diam aja di dalam drum. Tapi lama-lama ada yang seneng ya. Kenapa? Sekaligus mandi katanya. Saya galak dulu. Sekarang masih galak nggak sih Dek? Hah? Sekarang saya berusaha membedakan antara marah dan tegas ya. Kalau marah itu ofensif, pasti nyerang orang. Tapi kalau tegas hanya 2 tadi, aturan
dan bukti. Dah cuman itu aja. Aturannya begini, buktinya begini. Jadi tidak pakai kepentingan pribadi. Kalau marah pasti nyerang ke orang. Kamu ini bodoh, itu marah tuh. Gak perlu, kan gak mungkin hakim, saudara terdakwa kurang ajar, saya benci lihat engkau. Amit-amit jabang bayi 7 turunan dan rasakanlah palu ini dari jauh. Ini nggak mungkin ya. Ini hakim ini nggak diterima. Belum lagi Pak Hakim palunya habis. Tidak ya, saya bawa 15 palu. Pasti kacau pengadilan begitu ya. Hakim dan palunya dimodifikasi seperti palu Thor itu. Nggak mungkin. Hakim tidak boleh melibatkan perasaan. Jadi gini deh, kalau mau marah ya, di kamar itu dikasih papan kayu. Tiap marah tancepin paku, marah tancepin paku. Lihat sehari berapa marahnya dari jumlah paku. Nah, setiap kali minta maaf cabut pakunya, maafin saya, cabut. Nanti paku habis, yang tersisa apa? Bolongnya. Nah, gimana ngobatin robek di hati orang? Nggak gampang. Maka cara yang paling baik supaya nggak ada bolong, jangan nancepin paku. Orang memaafkan dengan melupakan itu beda. Kalau memaafkan bisa langsung, maafin saya, iya. Tapi ngobatin robek di sini, oh nggak gampang. Bisa bertahun-tahun, bisa seumur-umur dia. Dulu guru itu, saya nggak terima. Gitu. Udahlah, jangan marah-marah. Jelek lagi orang marah tuh, kalau makin marah akalnya makin turun. Lihat wajahnya, benar? Sorot matanya mendengus, kakinya juga koes, tangan dibanting, pintu wah udah nggak bener aja lah. Orang yang marah mah error. Makanya kita jangan sakit hati oleh orang marah, karena orang marah nggak normal. Gimana kalau saya dimarah oleh suami saya misalkan, ya tinggal dijauhin aja teleponnya ya. Pas udah kira-kira 10 menit, maaf Pak, putus-putus, boleh diulangi lagi? Nggak boleh. Zikirnya kalau lagi jengkel, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi jangan dikeraskan. Misalkan guru lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, disangka itu setannya, nanti tambah marah. Pokoknya kalau hati kita lagi jengkel sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, selanjutnya jangan ngomong kalau lagi marah tuh, karena kalau kita udah ngomong itu kayak bola bergulir terus, membesar kayak bola salju. Diam, lalu langkah selanjutnya pindah posisi. Ya, itu sunnahnya begitu. Dari berdiri, duduk, berbaring, ya tentu proporsional ya. Jangan di kelas pada berbaring, ngapain ini? Data jengkel ke guru ya nggak? Tugasnya banyak bener, cinggaloler ya nggak? Belum lagi di pasar, ya nuju naon bu, ke tukang dagang. Lalu pindah posisi itu juga kalau masih membara, duduk. Pokoknya kuncinya diem ya, jangan ngomong. Kalau udah ngomong masalah nanti ngegedein. Karena orang marah mah semuanya salah. Kedengeran nggak omongan ini? Kedengeran. Berani kamu ngelawan? Enggak. Apa melotot gitu ha? Tunduk aja, lihat sini, semuanya salah. Ya seperti ini calon suami ya. Kalau nanti udah berumah tangga jangan marah. Kan Pah. Iya bu, mau beli masakin apa hari ini? Terserah ibulah. Jangan terserah atuh, harus punya keinginan, pendirian. Oh iya atuh bu. Ini ajalah opor ayam bu. Ayam tuh lagi mahal Pak. Atau tempe aja, tempe bacem. Justru tempenya sekarang remuk-remuk kecil-kecil, nggak jelas tempenya. Atau apa ya bu ya? Ini ajalah sambal atau sama ini cabe susah dicari Pak. Bapak tahu sendiri. Atau udahlah bu, supaya nggak repot mah beli aja ke warteg. Ngaku aja Pak, masakan ibu nggak enak kan? Gitu. Nah, Bapak tinggal ngemut
cowet atau itu kalau wanita kadang-kadang begitu serba, dan kita nggak boleh marah. Apa ya bu, ini liburan nih, mau kemana maunya? Pantang nyebut terserah karena pasti masalah ya kan. Kita ke pantai aja lah. Banyak ubur-ubur pak, nanti anak-anak dipatil ubur-ubur celaka. Atau kita ke puncak aja gitu bu, macet pak, buka tutup jalan, kita bisa mati di jalan. Apalagi sana dingin, hujan, licin, cilaka ah. Atau ke kebun binatang gitu bu, kayak cendol pak di kebun binatang tuh lebih banyak orang daripada binatangnya, kayak orang kampung aja bisa tutung di sana. Atau gimana bu, atau udahlah gini aja, mending di rumah aja, ibu masak yang enak. Dasar suami nggak ngemodal ya. Gitulah hadirin, sing sabar ya. Judulnya wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Coba wanita jangan gitu-gitu amat ya. Jangan bikin ribet. Emang wanita tuh dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi gimana ya, diwiridin aja pak. Ini akhwat jangan kayak gitu kalau udah jadi ibu-ibu ya. Lempeng enggak bu. Nah ciri khas lainnya adalah enggak ngaku. Ini santri baru ibu-ibu, coba buat santri yang lama diam jangan jawab. Ini khusus buat santri baru. Ibu-ibu akhwat, kalau dikejar anjing mau gimana? Lari. Kalau balapan dengan anjing lah, kalau lari sama-sama anjing cepetan mana? Tuh kan bingung sendiri, anjing kok lari, udah tahu anjing lebih cepat ya. Jadi harusnya bagaimana kalau mau digigit, kalau mau di apa tadi, kalau dikejar anjing ya udah doa, ya Allah jangan biarkan anjing mengejarku gitu, sambil lari ya. Jongkok kalau dikejar anjing tuh ya sambil lari. Udah pernah lihat yang jongkok sambil lari? Kan menarik. Nah, udah saya jadi nakal begini, jadi dosa. Dah terima kasih, udah jam 6. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semua jadi anak yang soleh solehah, istiqomah. Semoga jadi hafizah yang berakhlakul karimah dan berakhir hayat husnul khotimah, serta semuanya jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.